Pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Supaya kami beroleh berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, khususnya di dalam iman kami mempertahankan dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicara ada Tuhan kepada kami. Kami bersedia mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, silakan duduk. Puji Tuhan. Salam. Semangat ya, ini dibilang masih bulan muda ya. Kalau yang bekerja masih baru gajian nih. Kalau kami nggak tahu kapan gajiannya, setiap harinya gajian. Puji nama Tuhan, karena berkat itu berikan Tuhan berbagai macam cara, sama dengan karunia. Ya, karunia ini tidak sama diberikan Tuhan. Ada kesembuhan seperti Andi Simon, nggak semua bisa seperti itu. Ada khusus untuk berdoa, ada khusus untuk menyampaikan firman Tuhan, macam-macam. Ada untuk mempersembahkan yang terbaik, korban untuk Tuhan. Jadi berbeda-beda diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita akan langsung saja dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 mulai. Yohanes 21 ayat 15. Oke, satu-satu ayat nanti baru kita lanjut. Perikopnya di atas, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, yang dikatakan domba-domba ini sebenarnya siapa? Semua kita adalah domba Tuhan. Saya domba Tuhan. Bapak-bapak domba Tuhan, ibu-ibu domba Tuhan, anak-anak kita, cucu kita, semua yang mau menyembah Tuhan adalah domba-domba Tuhan. Ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, ini kita ambil satu contoh yang sangat luar biasa. Hikmat daripada Tuhan Yesus yang harus kita tiru. Membicarakan segala sesuatu itu ada waktunya, tidak acar ceplos. Ya, membicarakan sesuatu di rumah tangga, di gereja, di mana saja ada waktu yang sangat tepat. Kita lihat Tuhan Yesus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, waduh luar biasa kan? Kenapa Tuhan Yesus mau mengatakan sesuatu harus sarapan dulu? Kenapa belum sarapan? Aturannya kan lagi masak air panas, mau bikin kopi, mau masak pisang goreng, kan masih menunggu. Aturannya duduklah di situ, berbicaralah Tuhan Yesus kepada mereka. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia mau menunggu waktu yang sangat tepat, yaitu sesudah sarapan. Biasanya kalau orang baru bangun pagi, belum sarapan, ini cepat emosi. Ya kan? Cepat naik tensinya. Itu makanya Tuhan Yesus mengambil satu kesimpulan, harus sesudah sarapan dia membicarakan sesuatu kepada Simon. Bukan Andi Simon ya. Kalau zaman dulu saya masih sekolah Alkitab,
teman-teman saya sekolah Alkitab yang dari Jawa Timur sana, banyak murid-murid dari sana. Siapa penginjil-penginjil terhebat di dunia ini? Ya, aturannya namanya apalah saya bilang, ya namanya lah si Marsurullo lah namanya, kalau dia orang Batak. Setelah dia dengar ada penginjil terkenal dari luar negeri, langsung dia ganti namanya. Bukan lagi Marsurullo namanya, dia ganti nama penginjil terkenal itu. Jadi 90% murid-murid sekolah Alkitab dulu, sampai sekolah Alkitab namanya masih ada, nama saya namanya Rocky Tandon, orang Manado, Rocky Tandon. Setelah dia dengar ada seorang penginjil namanya Abraham Lincoln, ya seorang penginjil dari Amerika, langsung dia ganti namanya menjadi Abraham. Tapi tidak seperti itu dia, saya lihat biasa saja. Jadi banyak sekali orang begitu. Nah, kita lihat saudaraku pembicaraan Yesus dengan Simon anak Yohanes. Sangat serius sekali. Dia mengambil satu waktu yang sangat tepat untuk membicarakan ini. Tidak sembarangan. Mungkin di dalam hati Yesus sudah lama ini mau menanyakan kepada Simon perihal ini, dia mau menanyakan, tapi dia belum lihat waktu yang sangat tepat. Kalau orang zaman sekarang enggak. Dia lihat ada kekurangan yang seorang, langsung di situ dia terbit di pikirannya kekurangan orang, langsung dia tegur. Langsung dia begitu, begini, begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang dinasehati bukan menerima, malah melawan. Karena bukan waktu yang tepat. Nah saudaraku, Tuhan Yesus kita bisa meniru banyak. Dalam Matius 11 ayat 28, apa isinya? Ada yang tahu? Marilah kepadaku yang berbeban berat. Ya kan? Dan kemudian ayat yang selanjutnya katakan, pikulah yang kupasang, karena aku lemah lembut. Tuhan Yesus lemah lembut. Jadi kita diajak Tuhan harus lemah lembut menyampaikan segala sesuatu kepada domba-domba Tuhan. Tidak asal ceplos. Kita harus minta urapan dari Tuhan dulu. Tuhan, pakai saya, pakai mulut saya, pakai lidah saya, pakai suara saya, urapi Tuhan. Saya sampaikan ini kesalahan orang itu, supaya dia betul-betul menerima Yesus dan mau datang kepada Yesus. Apapun kalau urapan, sekasar-kasarnya urapan, orang itu akan menerima. Jadi banyak orang tidak, dia langsung saja tegur, akhirnya apa yang terjadi? Timbul sakit hati. Karena enggak dengan urapan. Kalau seseorang dengan urapan, ya pasti tidak sakit hati. Paling tidak dia, oh iya kesalahanku begini, begitu. Semua kita bersalah, enggak ada yang benar. Yang mengatakan tadi pun yang mau menegur itu ada kesalahannya. Ya, seperti yang seorang dulu bapak di Medan, dia datang kepada saya, Pak, dia bilang sama aku, satu marga pula dengan aku itu, Amang, tolong dulu Tamiangkon, anak tak, dia kuat kali merokok, dia bilang sama aku. Saya, Tuhan berikan urapan, saya akan jawab dengan urapan. Kenapa rupanya anak kita itu udah kelas berapa, udah sekolah apa, SMA, baru ke SMA kelas 2 udah merokoknya. Kadang-kadang uang sekolahnya dibeli rokok untuk merokok. Aku sudah capek kali menasihati dia, katanya, kata bapaknya ini, tapi nggak mau juga. Saya bertanya, bapaknya ini orang benar atau tidak? Dan saya tanya dia, kamu orang benar apa tidak? Ya lah, saya kan rajin ke gereja.
Dari mana datangnya kamu orang benar? Saya mau tanya kepadamu. Saya masih manggil adik sama dia. Apakah kamu merokok? Dia terdiam. Saya tanya sekali lagi, apakah kau merokok, Dek? Dia terdiam. Sekali lagi saya bilang, jawab dulu yang jujur, apa kamu masih merokok juga? Iya, Bang. Bagaimanakah engkau menasihati anak kita, sedangkan engkau sendiri masih merokok? Nah, saudaraku, kita lihat kan, kadang orang tidak sadar dengan dirinya, dia langsung menasihati orang. Dan kemudian kita lihat, karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, pikullah kuk. Tahu kuk enggak? Kuk, bahasa Batak kuk itu apa? Auga. Itu yang di belakang kerbau kalau narik pedati ada bengkuk gini kan, taruh di tengkuknya sini. Nah, itu kuk namanya. Auga kalau bahasa Batak, auga. Menahan di lehernya kerbau itu supaya pedatinya bisa dipikul dan ditarik. Kuk yang diberikan Tuhan Yesus itu ringan, enggak berat. Dan dia berkata, aku lemah lembut. Yo, luar biasa ya. Berarti kalau kalau Tuhan Yesus lemah lembut, kita juga harus lemah lembut. Lemah lembut artinya bukan begini, mau kemana, itu bukan lemah lembut, itu banci. Ya kan? Bukan begitu lemah lembut. Dan banci tidak ada di Alkitab. Lesbian tidak ada di Alkitab. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada ayatnya mengatakan Tuhan menciptakan banci, Tuhan menciptakan lesbian, enggak ada. Itu dari mana kalau begitu? Kalau enggak ada ayatnya, dari mana datangnya lesbian dan banci? Dari iblis, dari setan. Makanya banyak orang kesatuan setan akhir zaman, karena setan yang mereka turuti, perkataan setan yang mereka ikuti. Nah, lemah lembut. Tuhan Yesus lemah lembut. Lemah lembutnya bagaimana? Dia mengatakan segala sesuatu itu tidak sembarangan. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, kalau kita melihat film-film atau film karton lah dulu ya, yang menggembalakan domba-domba, bahkan sampai 50, 100, sampai 200, 500 ekor digembalakan domba. Saya mau tanya, apakah setiap hari domba-dombanya ini harus dipukul? Apakah setiap hari domba-dombanya ini harus dia bentak? Enggak. Memang dia megang kayu. Gembalanya ini memegang kayu untuk mengarahkan perjalanan mereka. Bukan memukul domba-domba itu, bukan memukul kambing-kambing atau lembu, enggak. Dia pegang tongkat sepanjang 2 meter, bukan untuk memukul domba, mengarahkan supaya jangan keluar dari barisan, karena ada harimau singa yang menunggu akan menerkam mereka. Kemudian ada tersesat 1 ekor domba, apakah gembalanya ini akan mencari? Dia akan cari. Saya mau tanya, siapakah gembala itu? Kalau di gereja, gembala jemaat. Kalau di rumah, orang tua, kedua belah orang tua itu adalah gembala, imam. Gembala dalam rumah tangga itu mengatur anak-anaknya, bahkan menggembalakan kiri kanan rumah kita. Tidak ada kekerasan untuk menggembalakan domba.
gembalakanlah domba-domba. Kalau ada kalau ada domba-domba yang salah, tidak pernah langsung mengambil rotan dan memukulnya, enggak. Karena domba itu penurut loh. Beda dengan guguk. Ya, kita pelihara anjing itu melawan. Kalau anjing kan kadang-kadang kita pukul dia pakai kayu. Kenapa melawan? Dah. Karena lihat, kekerasan itu ada tempatnya. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang anak, bagaimana cara mengusirnya? Kita kan udah sering baca Alkitab. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengusirnya? Hei setan, keluar kau dari orang ini. Begitu. Aku katakan kepadamu, tinggalkan dia, pergilah kau. Enggak. Tapi Yesus berteriak dengan sangat keras, dalam nama Yesus. Kayak pendeta-pendeta sekarang akhir zaman ya, suaranya berteriak mengusir setan. Ya memang harus mengusir setan, harus dengan berteriak. Jadi hati-hati kalau berteriak memarahin anak. Anakmu itu bukan setan, anak kita bukan setan. Katakan dengan bagus. Mengusir setan baru dengan teriakan. Keluar dalam nama Yesus, keluar. Itu kalau kita hamba-hamba Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak, hei setan, aku perintahkan kau, keluar. Ada seorang yang kerasukan setan yang diusir Tuhan Yesus dan masuk ke dalam babi, jatuh ke jurang. Apa kata Yesus? Diamlah. Dengan suara keras dia berteriak bentak, diam, keluar. Maka setan itu masuk ke dalam babi, jatuh ke danau, mati. Tapi banyak orang salah mengerti, sampai sekarang tidak makan daging babi katanya karena babi sudah dihinggapi setan. Ada seorang pendeta saya berdebat. Ini bukan lagi pendeta biasa, ketua sinode. Karena dia bahkan di gereja waktu saya masih di sana, masih anak muda, dia bilang nggak boleh makan daging babi karena setan yang diusir Tuhan Yesus masuk ke dalam babi katanya. Saya mau tanya, Pak, keturunan babi yang ada sekarang ini, apakah dari yang kena setan itu? Ya keturunannya. Saya mau tanya, sewaktu Tuhan Yesus mengusir setan masuk ke dalam babi, babi itu kemana? Masuk ke dalam danau kan Pak, mati semua kan, tidak ada tinggal. Nah, jangan mau sesat ya, jangan tersesat. Banyak orang mempergunakan ayat ini, tidak boleh makan daging babi karena diusir setan dari orang kerasukan setan masuk ke dalam babi, dan mereka mengatakan nggak boleh makan daging babi. Salah kaprah. Nah, saudara kita lihat. Jadi kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita harus menggembalakan domba-domba dengan tanpa kekerasan. Sampaikan saja firman Tuhan dengan lembut kepadanya. Bahwa firman Tuhan itu tidak pernah menyakiti orang. Dan firman Tuhan itu tidak pernah membuat kita sakit hati. Firman Tuhan yang kita sampaikan itu membuat kita bahagia. Tapi cara penyampaiannya itu yang salah. Benar. Di depan mata kita ada orang yang salah. Apakah langsung akan kita tegur? Enggak. Harus minta doa, minta urapan dari Tuhan. Ya, minta urapan dari Tuhan. Tuhan, pakai saya, pakai mulut saya, pakai bibir saya, pakai suara saya dengan kelembutan. Karena Tuhan adalah lemah lembut, supaya dia datang kepada Tuhan. Dan kemudian kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Diulang lagi yang kedua kali. Tapi dengan lembut. Dengan lembut Tuhan Yesus mengulang perkataan yang sama,
apakah engkau mengasihi aku? Jawab Simon, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk tiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita lihat, ini yang terakhir 3 kali. Karena Tuhan Yesus menyampaikan satu hal yang akan diperbaiki. Menggembalakan domba-domba itu, ya, domba-domba ibu, bapak di rumah, anak-anak domba. Menggembalakannya bagaimana? Harus seperti Yesus. Tidak dengan kekerasan, dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Kadang-kadang ini susah. Bagaimana mau menyampaikan kebenaran sedangkan orang tuanya sendiri banyak yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Nah inilah. Nah ini jawaban yang sangat sulit. Sakit kan? Sesudah sakit, seperti yang pernah saya saksikan, ada seorang bapak yang sakit. Saya pergi ke rumahnya, betulin TV-nya. Saya dia adalah bapak ini sakit, udah tergeletak, udah agak tua. Air putih, nasi kering, dan ikan sampah itu digonseng. Saudaraku, luar biasa. Saya berpikir bukan si anak yang salah. Anaknya kaya. Gak mungkin dilarang dokter bapak ini memakan ikan laut. Gak usah ada daging, mungkin daging gak bisa. Ikan laut, ikan mas, ikan bado. Sedangkan ikan sampah boleh kan? Gak mungkin. Yang salah di sini adalah si orang tua. Salah mendidik anak. Ya, salah mendidik anak. Banyak orang sekarang salah mendidik anak. Saya sudah perhatikan di satu kampung, waktu kami tinggal di situ dulu. Anaknya di rumah saking ini celananya molor terus karena udah lama, udah buruk, enggak ada lagi kancingnya, diambillah. Kalau orang Batak tahu tuh bayon, ya kan, itu yang tikar bayon, dari bikin ikat pinggangnya. Coba, mengerikan. Orang tuanya dua-dua pagi-pagi udah steady, sepatu, baju cantik, pakai kereta satu orang satu, wah segala macam, tas lengkap, waduh luar biasa. Sedangkan anaknya di rumah menderita, sendalnya pun tidak ada. Nah ini salah mendidik. Ya, salah mendidik. Kalau Tuhan Yesus memberikan ajaran kepada Simon, dia berkata, aku lemah lembut, pikullah aku yang kupasang, jangan takut, enggak berat kok pikul, beban yang kupasang, kata Tuhan Yesus. Dia berkata, memang enggak berat. Aku lemah lembut, kata Tuhan Yesus. Sehingga kita lihat murid-muridnya hanya satu pembangkang gara-gara uang 30 keping perak. Ini cinta akan uang nih ya. Bukan gara-gara uang manusia berdosa, bukan, cinta akan uang, jangan salah ya. Cinta akan uang, cintanya itu ada akar segala kejahatan. Banyak orang salah menafsirkan. Pernah saya berdebat di Wisma, seorang bapak yang sudah termasuk juga karismatik, dia bilang, pas aku megang duit mau bayar iuran, saya pegang uang 100.000, yang mau dibayar cuma 10.000. Dia ngomong sama aku begini, Pak, katanya, kalau Bapak gara-gara uang inilah orang banyak berdosa, katanya. Kenapa, Pak? Ya, kita lihat gara-gara uang ini. Banyak orang durhaka kepada orang tua, kepada teman, kepada saya gara-gara uang. Oh, salah, Pak, salah. Kok salah? Ya salah. Bukan gara-gara uang itu berdosa. Cinta akan uang, karena dia cinta dengan uang dia berdosa. Uang tidak bersalah, orangnya yang bersalah. Terlalu cinta, terlalu nafsu, terlalu segala macam. Itu yang berbuat berdosa. Kalau uang tidak bersalah, mau berapa banyak pun uang, kalau kau pakai dia untuk kemuliaan Tuhan, ya, kamu mencarinya dengan istilahnya bahasa Indonesia halal, itu temannya tidak berdosa. Enggak berdosa.
Jadi tidak ada kesalahan uang, salah orangnya. Nah, saudaraku, kita lihat. Makanya didikan benar Tuhan bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepada gembalakanlah domba. Diulang kedua kali. Dan yang ketiga kali lagi dia bertanya. Di sini ya, ayat tadi saya baca, kata Yesus kepada dia, gembalakanlah dombaku. Saya mau tanya. Saya mau bilang sama Pak Topu. Pak Topu, ini yang bagus loh yang ku bilang nih. Ini contoh ya Pak Topu ya. Gantilah keretamu Pak Topu, udah buruk itu. Paling jawaban Pak Topu, iya Pak, belum ada uang. Busur, sebentar lagi, balik lagi aku. Pak Topu, gantilah keretamu. Iya Pak, nanti ada uang. Pergi. Balik lagi aku bilang lagi, Pak Topu, gantilah keretamu. Apa kau bilang? Pasti Pak Topu marah sama aku, pasti marah ya kan? Ngamuk, mentang-mentang kau kaya. Nah itu nanti jawabannya. Mentang-mentang ada uangmu. Tapi kita lihat, Tuhan Yesus memberikan ajaran kepada Simon. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah Petrus mengamuk atau marah? Enggak kan? Petrus tidak mengamuk. Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu ada urapan. Disertai dengan urapan dari surga. Setiap yang mendengarkan firman itu dan urapan itu, hatinya bahagia, tidak ada tensinya naik. Ini yang perlu kita ambil. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah ini kita lihat, orang-orang yang tidak setia, yang tidak bagus-bagus menggembalakan domba-domba Tuhan, tidak bagus menggembalakan anak-anaknya, tidak bagus menggembalakan tetangganya atau saudaranya, familinya, hanya kemauan dia, perkataan dia aja yang betul. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku ini? Apa yang terjadi? Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, akan minta tolong. Ya kan? Minta tolong sama siapa? Anak-anaknya gak mau menolong, banyak sekarang gitu, anak-anak gak mau menolong orang tuanya. Gak mau, gak pedulikan, karena apa? Orang tuanya tidak mendidik dengan lembut, dengan lemah lembut kepada anak-anaknya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Sekali lagi saya katakan, waktu anak-anak saya masih kecil-kecil ini, masih SD lah saya katakan, ibu gembala kita waktu itu masih kelas 5, adiknya kelas 3, adiknya yang pemain musik kita kelas 1. Kalau kami pergi ke kota sama ibu, padahal kami di kota ada kesibukan, udah lapar nih perut, udah lapar. Tetapi kami tidak mau makan di kota. Kami beli dan kami bawa bungkus pulang, makan bersama-sama dengan anak-anak. Amin. Orang tua sekarang banyak makan sendiri di kota, banyak. Sering kalau tempat si jengkol, kulihat, wah orang tuanya pakai kopi susu, pakai telur setengah masak 2, pakai mie pansit. Saya lihat mana anaknya, mana istrinya, nggak ada. Yang ada hanya suaminya. Luar biasa. Itu nggak boleh ditiru ya, ibu, bapak. Nggak boleh. Satu bungkus pun kita beli. 1 bungkus mie pansit. 5 orang kita di rumah, mari kita bagi 1 sendok 1 orang. Amin. Amin. Tak usah sampai kenyang, sudah mendapat bagian masing-masing 1 sendok rasanya. Dunia ini milik kita 1 rumah. Amin. Tidak ada orang lain. Yang lain sudah pada kemana? Tinggal 5 orang. Nah itu dia kebahagiaan itu saudaraku. Pendidikan itu, pengajaran itu yang diberikan gembala-gembalanya, orang tuanya kepada anak-anaknya,
harus menjadi panutan. Nanti setelah kita menjadi tua, kita tidak akan dibiarkan oleh anak-anak kita. Nah, mereka akan melihat apa yang kurang dalam diri kita. Mereka akan memantau hidup kita sudah tua. Mereka akan memberi ini, memberi itu kepada kita. Karena ada ajaran yang kita ajarkan kepada mereka. Ajaran Tuhan Yesus, yaitu lemah lembut dan kasih. Mari saudaraku, sama kita juga dengan jemaat-jemaat kita yang lain. Bukan saja kepada anak-anak, jemaat yang lain banyak kekurangan kita. Ya, semua kita berkekurangan, mari kita tegur dengan lembut. Kita sampaikan dengan lembut. Tidak perlu kita dengan suara keras menengking seperti mengusir setan, tidak. Katakan saja. Tapi ada juga perkataan lembut tapi isinya tajam. Ada, ini berbahaya, sama aja dengan suara keras. Sampaikanlah firman Tuhan dengan lembut. Minta urapan dari Tuhan. Pakai saya Tuhan, sehingga mereka datang bertobat kepada Tuhan. Amin. Saya jumpa dengan jemaat kita di mana-mana, nggak pernah saya bilang apa-apa. Saya bilang, kenapa nggak datang Bu? Begini, begitu, begini. Udah, datang ya. Karena saya bilang begini, kalau kita rajin ke gereja, ya, kebahagiaan itu lebih banyak daripada kesusahan. Kalau kita enggak ke gereja, kesusahan akan lebih banyak daripada kebahagiaan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Amin. Puji nama Tuhan. Baiklah, kita sama-sama akan gembalakan domba-domba Tuhan, jemaat Tuhan. Kita sama-sama bawa dalam doa supaya mereka juga rajin beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lelah, Kau ingatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Saya undang kita sama bangkit berdiri. Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang. Amin Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku cemas,
Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan. Kami datang menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Kami datang mendengarkan suara-Mu yang sangat lembut dan merdu Tuhan. Mengajari kami supaya hidup kami bahagia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sumber segala-galanya bagi kami Bapa. Ajarkan sidang jemaat-Mu ini Tuhan, supaya mereka lebih setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.